Selamat datang di Special Edition di mana kita hanya akan membahas tentang satu tema saja. Yes! Apa tema hari ini, Son? Tema hari ini adalah hal-hal yang baru akan terungkap setelah mayoritas dari penonton kita semuanya tiada lagi di dunia ini. Wah, termasuk kita kayaknya. Termasuk hostnya juga. Nah, tapi kayak saya masih masih gini. Oh! Di Iya. salah satu tahunnya saya masih gini. Kalau ya. saya masih muscle up. Shoulder press full sack kayaknya. Tahu kalau dengan penonton gimana ya. Tapi intinya paling deket ini adalah kejadian 60 tahun dari sekarang, kira-kira 59 tahun lah. Oke, jadi kita akan membahas tentang beberapa hal-hal yang akan terungkap, kayaknya akan terjadi ketika kita udah tiada gitu ya. Semua penonton juga udah tiada gitu kayaknya gitu. Lah. Tadi mungkin yang terhoki aja cuma bisa nyaksiin satu. Nah, dari banyak hal yang akan kita omongin. Mendingan langsung kita mulai. Selamat datang di Special Edition terbaru dari Di Atas 12. Lo tau gak sih kalau Hollywood itu punya satu film yang sengaja dibikin biar generasi sekarang gak bisa nonton, San? Loh, terus targetnya siapa itu? Dari judulnya aja itu udah rada bikin kesel lah, San. Apa emang judulnya? 100 Years the Movie You Will Never See. Jadi kalau film biasa itu bikin kita nungguin paling setahun, 2 tahun gitu ya. Kecuali kalau Demon Slayer ya itu nungguinnya mungkin pas nanti udah merit nanti baru keluar kayaknya nanti yang selanjutnya kayaknya. Film garapan sutradara yang bernama Robert Rodriguez dan aktornya John Malkovich ini mewajibkan lo buat nunggu persis 1 abad buat ditonton, Son. Jadi film ini itu sebenarnya selesai syuting di tahun 2015. Udah 10-an tahun yang lalu ya udah jadi sebenarnya ya. Ini berawal dari kampanye bareng merek konyek mewah Perancis, Louis XIII namanya. Oh, merek minuman ini minuman ya. Yang diproduksi oleh perusahaan Remy Martin. Kayak pernah denger gitu. Ente pernah belakangnya VSOP kalau nggak salah kan ya. Bener nggak? XO kayaknya belakangnya. Enggak, bukan. Karena konyak ini butuh waktu untuk difermentasikan di dalam tong kayu selama 100 tahun. Mereka ini jadi terinspirasi gitu, Son. Buat film yang juga harus difermentasi atau dipendem gitu selama 1 abad. Wah, gila. Nah. Jadi ketika jadi, file asli film ini itu langsung dimasukin ke dalam brankas berteknologi tinggi yang dibuat khusus oleh produsen brankas dari Prancis, Son, yaitu Fichette Boucher namanya. Jadi brankas ini tuh nggak punya lubang kunci sama sekali dan nggak bisa dihack juga. Begitu pintunya ditutup, sistem penghitung waktu mundur itu langsung jalan dan baru akan terbuka pada tanggal 18 November tahun 2115, Son. Gila. Dan nggak ada cara lain buat ngebuka brankas ini. Lu masih nungguin waktunya selesai aja. Itu mungkin nunjukin kepedeannya dari Remy Martin ini juga kali ya. Karena anggapannya 100 tahun lagi ya gue masih ada loh. Ntar. Iya. Kayak statement loh gitu. Bener. Pernyataan dari perusahaan itu loh. Jadi sebenarnya film ini tuh kayak punya acara preview eksklusif gitu, Son, di tahun 2015. Jadi mereka ngundang orang-orang yang mau diundang. Ternyata yang gak mau diundang datang. Enggak, bukan gitu. Bukan. Terus mereka dikasih undangan supaya mereka bisa ngasih ke keturunan yang datang jadi keturunan, lu paham gak? Oh, tiket di tahun 2015. Kayak warisan tiket gitu. Warisan tiket iya, tahun 2015 yang bisa datang tuh cuman keturunannya doang. Tapi tadi ngomong preview itu berarti sempat disiarin dulu dong ke orang-orang itu. Trailernya doang kali ya. Oh, gitu. Iya, filmnya nggak di play lah, filmnya nggak bisa ditonton. Iya. Jadi mungkin dia suruh datang terus habis itu dikasih undangan nih buat anak lu ntar tahun 2015 kalau nggak cucu lo gitu. Jadi ntar yang datang cucu dari orang-orang itu yang datang buat nonton di gala premiernya lah gitu. Iya. Tapi ntar filmnya mungkin di bioskop gitu kali ya. Cuman permasalahannya emang 100 tahun dari sekarang emang kita masih ke bioskop gitu kan? Gue nggak tahu deh. Iya, jangan-jangan udah dari kacamata ngeliatnya kan. Iya. Yang udah berapa ribu inci bahkan. Nonton VR ya? Ya bisa juga. Pakai VR ya maksudnya. Iya, bisa juga. Iya. Gue nggak tahu deh apa kita masih ke bioskop ya 100 tahun lagi. Gue nggak bisa jawab kalau ditanya. Menurut lu gimana? Harusnya masih ada sih. Cuma mungkin sudah aneh-aneh sekali ya. Kayak sekarang kan banyak yang 4DX misalkan, ya kan, yang kursinya geter, terus tiba-tiba ada disemprot-semprot, terus angin apa tahu gitu kan. Mungkin makin apa? Imersif lah. Tapi kalau 100 tahun dari sekarang sih kayaknya everything will change. Maksudnya nggak mungkin kayak kecil-kecil ada semprot-semprotnya imersif apa imersif mah di Las Vegas juga ada yang dome itu, lo tau gak? Oh. Lo tau gak sih yang dome itu? Yang berlayarnya sampai atas. Lo tau gak sih? Oh iya. Ada di Las Vegas terkenal itu loh, udah sering jadi tempat konser gitu-gitu. Ada. Iya, ya itu udah ada. Berarti 100 tahun dari sekarang kayak pasti ada teknologi lain dong pasti yang Iya mungkin beda dari bioskop gitu harusnya gitu. Mungkin nanti akan jadi seperti nonton artefak aja kali. Anjir deh kayak yang ini
Yang kayak 100 tahun lalu bilang mikir, oh udah ada mobil terbang nih. Ada kan? Di Bali aja ada taksi helikopter. Oh helikopter, tapi taksi helikopter. Kan bayangin kita pasti, oh semua mobil-mobil sudah terbang gitu kan. Oh. Ya kan, tapi ternyata susah kalau itu. Masih nyangkut di mobil listrik sekarang. Nah, itu fosil ternyata untuk. Nah, ya paling gitu. Paling akan diperlakukan seperti artefak aja udah. Artefak ya. Iya. Kayak buat ngelihat zaman dulu bikin film kayak gimana sih gitu. Tapi baru dirilis tahun 2015 dan gak semua orang punya aksesnya kan. Mungkin nonton itu kayak wah kuno sekali dulu ya. Iya. Tapi enggak sih kan udah ada file-file digital sekarang juga orang bisa nonton dari zaman film-film 2015 belum ada AI semendominasi itu tapi di iya tahun 2015 sih. jadi pasti akan ketinggalan zaman banget menurut gua. Sih. Nah yang selanjutnya nih Chat, ini menurut gua sangat wow sekali ini. Sangat bikin penasaran gitu. Kalau film tadi kayak ya udahlah film kan juga banyak gitu kan. Kalau yang satu ini Chat, ini adalah surat rahasia, Pak. Surat rahasia. Surat rahasia dari Ratu Elizabeth II ya. Atau yang kedua. Tapi kemungkinan penonton kita masih bisa ngelihat chat ini karena ini yang paling deket lah. Ini yang bedanya 59 sampai 60 tahun tadi. Iya. Jadi di bulan November 1986, Ratu Elizabeth II ini lagi meresmikan pemugaran Queen Victoria Building, chat. Tepatnya di Sydney, Australia. Biasanya kan orang kalau misalnya peresmian gitu ya paling gunting pita, ya kan, atau nanam pohon, enggak, atau mangkas tebu. Tapi si Ratu ini malah nulis sepucuk surat yang eksklusif dari Ratu ya. Eksklusif, dimasukin di amplop super rahasia dan disegel. Segelnya pakai mantra apa pakai apa tuh? Hai, yang jelas lengket dong. Gitu. Bukan. Iya. Pas mau gini dari jarak 1 meter udah mental ya. Iso. Ya ini cuma pakai lem Korea aja sih. Oh. Jadi sampai detik ini chat, amplop itu dipajang dalam lemari kaca di area dekat puncak kubah utama gedung QVB tadi. Jadi bukan di tengah keramaian pengunjung, itu bukan. Agak minggir dikit lah dia. Area yang terbatas lah. Restricted area. Bahkan banyak orang yang suka lalu lalang di gedung ini nggak kalau ada surat itu ternyata. Karena emang agak tersembunyi tadi lokasinya. Yang gilanya sampai di bagian depan amplopnya itu ada pesan yang benar-benar ditulis sama si Ratu Elizabeth II ini. Tulisannya kepada wali kota Sydney di hari yang tepat pada tahun 2085 Masehi. Tolong buka amplop ini dan sampaikan pesan saya ke warga Sydney. Wah, keren tadi kepada wali kota Sydney. Saya titip Sydney ya. Pak ini saya titip Perth ya. Berapa lama kemudian? Ya? OTT. Jadi suratnya ditujukan kepada warga Sydney, tapi baru boleh dibuka tahun 2085. Ya pokoknya bener-bener dia nulis tepat waktunya dan gak boleh dibuka sedetik lebih awal pun. Uniknya nih, surat kenegaraan itu kan biasanya minimal diketik atau dicek juga sama ajudannya gitu kan. Tapi berhubung ajudannya sibuk menjadi pas pampres juga. Tapi surat ini beda sih. Ratu Elizabeth II ini dikonfirmasi nulis surat ini dengan tangan dia sendiri. Nggak ada dicek-cek, direvisi gitu. Nggak ada. Bahkan ya staf pribadi dan ajudan yang terdekatnya itu nggak tahu dia nulis apaan gitu. Nggak tahu ya? Nggak tahu, Pak. Nah, kan HP-nya bukan dipegang. Bukan. Enggak. Kalau ini mandiri nih. Oh, mandiri. Dipegang ya? sendiri HP-nya. Oh, pegang sendiri HP-nya. Oke. Masuk ke grupnya sendiri langsung. Ya walaupun nggak ada kayak klarifikasi dari misalnya Raja Charles gitu segala macam kayak gue nggak tahu sih itu ya nggak ada. Cuma orang-orang menganggapnya mereka semua nggak tahu gitu. Ya dia rahasia ini bener-bener dijaga sampai di tahun 2022 kemarin kan. Tapi ya karena orang namanya nggak sabaran kan. Terlalu lama ini dikunci ini pesan ini. Sejarawan akhirnya mulai berspekulasi secara liar ya kan. Menduga-duga nih ke arah mana nih suratnya itu. Ke arah mana dukungan Elizabeth ini? Hai. Ya kan? Berlabuh di mana dia? Nah, ada sejarawan yang mikir itu cuma kayak ucapan terima kasih paling, ya kan? Tapi ngapain nih repot-repot disegel sampai seabad? Salah satu teori yang cukup populer justru berhubungan langsung dengan tahunnya 2085. Di tahun tersebut, kontrak sewa selama 99 tahun dari sebuah perusahaan Malaysia atas gedung QVB akan berakhir. Oh, mau diambil alih jangan-jangan, mau diambil kali ya? Kata suratnya ditujukan untuk pas kontrak itu selesai. Nah, kalau mau perpanjang, harga sewa naik. Ternyata ya kan? pas dibuka. Oke gas, nomor 2 torang gas. Harga baru. Iya.
Sehingga banyak yang menduga isi surat itu berkaitan dengan masa depan pengelolaan gedung tersebut. Jadi bukan soal politik kemerdekaan Australia dari monarkinya Inggris. Tapi ya sampai sekarang ini cuma spekulasi. Nggak ada satupun sumber kredibel yang bisa mastiin istinya itu apa gitu. Jadi ini nggak perlu berangkas timer teknologi canggih, nggak perlu Syat. Ini langsung ngebuktiin kekuatan dari seorang ratu. Yang dia bilang nggak bisa dibuka, ya nggak bisa. Nah, Gitu. Jadi nggak ada ininya Syat. Nggak ada maksudnya nggak ada penjagaan ketat. penjagaan yang bener-bener ketat banget gitu, nggak. Cuma petuah dari ratunya aja udah Langsung yang dijalanin dijaga. ya. Walaupun udah nggak ada yang ngawasin lagi, nggak berani Pak. Nggak berani kalau si ibu itu udah ngomong tuh nggak berani. Nggak berani lah. Nggak berani udah. Nggak berani. Siapa berani melawan, siap-siap Anda. Nah, ya kan. Selesai. Tapi kan emang Australia kan dulu kan adalah tempat naruh tahanan Inggris kan. Tahanan-tahanan Inggris dibuangnya ke Australia dulu. Kenapa ya? Emang itu Emang Australia mungkin dulu kayak disiapin tempat aja buat kali naruh napi gitu. Sampai akhirnya ya jadi negara. Karena juga negaranya juga penduduk yang benar-benar Australia dikit nggak sih? Banyak Penduduk asli pendatang Australianya. ya, banyak pendatang ya, setahu gue. Iya, Ya. kalau lihat di Melbourne kayak orang Indo banyak banget. Lagi ngapain kira-kira Syat orang Indo di Melbourne itu? Mencari ilmu. Mencari ilmu Sampai ke Australia. Sampai ya. ke Australia, mamanya party baru gitu. Mahasiswa Australia yang lagi di sana, tolong komen ya, lagi ngapain Anda? Tapi menarik gitu ya, maksudnya kayak ada sebuah surat yang ditulis dan gak boleh dibuka gitu. Sama kayak waktu itu kita pernah bahas juga tentang di Inggris juga kalau nggak salah. Itu ada surat yang gak boleh dibuka kan? Ada surat yang gak boleh dibuka. Di Inggris sendiri ada surat yang gak boleh dibuka. Yang ditulis sama Perdana Menterinya apa kalau nggak salah. Jadi setiap Perdana Menteri menjabat, ya kan? Iya. Dia akan diberikan mandat untuk menulis surat. Benar. Gitu. Surat itu baru boleh dibuka kalau lupa ya, kalau Inggris apa perang ya atau apa ya gitu ya. Atau kalau dia mati gitu. Ada juga di Inggris yang seperti itu. Ada juga gak sih yang nulisnya di awal masa jabatannya itu, ada juga gak sih? Ya itu waktu waktu dia menang jadi Perdana Menteri dia harus nulis suratnya. Nulis ya? Iya harus nulis surat. Surat itu disimpan di tempat militer gitu, nggak boleh ada yang baca lah sampai perang atau sampai Perdana Menteri yang gitu, gue lupa deh. Iya. Ada kayak gitu tuh di Inggris. Ini emang style Inggris berarti. Padahal kerja juga belum, mau ngapain juga nggak tahu. Iya langsung suruh tulis surat. Iya. Mau ngapain? Emang style Inggris begitu berarti. Iya. Suka menulis surat rahasia berarti. Nah, ya kan. Ente juga suka nulis pesan rahasia ya? Enggak lah, DM aja yang rahasia, nggak usah. Surat rahasia nggak usah. Ya kan WA aja. Gue aja. Tapi gue baru tahu Pak, ada fitur yang luar biasa untuk orang buat selingkuh Apa itu? di WhatsApp. Oh, kalau gue nggak pernah tahu sih fitur buat selingkuh. Enggak, gue dengar soalnya. Gue dengar kan kayak. Mungkin lu bisa ngajarin Oke, gue. anjir ada ternyata Apa fitur fiturnya kayak itu? gini. Namanya fitur lock chat gitu kan. Lock chat maksudnya? Pernah lu pakai nggak? Enggak Itu tahu. ada Pak di WhatsApp. Lu buka sekarang ada Yang di WhatsApp. ngilang bukan? Yang 24 jam ngilang tuh. Bukan. Oh, bukan. Kalau Terus itu kan apa? disappearing message yang hilang kan. Ini lock chat namanya. Jadi Kalau mau buka harus masukin password gitu. betul. Selain itu, misalnya lu lu lock nih, misalnya chat gue, Son lu lock. Itu terserah lu mau bukanya pakai password, mau pakai Face ID, terserah. Dan chatnya itu hilang total, Pak. Jadi misalnya lu search gue nih, Son gitu. Keluarnya kayak cuma kontak doang, nggak ada gitu. chatnya. Oh, Mampus nggak lu? kecuali lu buka chatnya terus habis itu Kecuali masukin lu buka- password. Bukan chatnya loh, lu buka kontaknya di WhatsApp itu, terus keluar nih, oh ntar lu password atau Face ID tadi ya. Baru keluar chatnya, Pak. Oh, oke. Gila Gue ya. baru tahu tuh. Gila cuy. Keluarnya kontak. Tapi gua tahu bukan kalau- kayak chat yang kehapus gitu, bukan. Kan ada tuh kadang misalnya lu kontaknya lu chatnya lu delete gitu. Kan dia masih ada di situ tapi chatnya kosongan aja gitu. Tapi ada kan di situ kan. Pernah ngechat lah berarti kan. Iya. Kalau ini bener-bener jadi kontak doang, bukan jadi bentuk Pas chat. lu buka message-nya kosong. Kan keluar Face ID atau password kan? Keluar Face ID atau password, tapi bentukannya kontak loh, bukan chat yang bisa lu lihat pas lu nge-scroll chat gitu, nggak kelihatan. Jadi kalau lu mau buka kontaknya, lu harus pakai Face ID atau password gitu. Bukan. Lu misalnya buka WA nih, lu mau buka gua nih yang lu lock nih. Ya lu ketik Son gitu. Ya keluarnya kontak, bukan bentukan chat. Iya, Paham nggak sih? tahu gue keluar kontak kan. Terus pas lu klik kontaknya langsung Face Baru ID. Face ID atau password. Ya kalau cewek lu bisa mikir dikit juga udah tahu itu. Tapi mesti tahu spesifik orangnya kan. Iya, kalau itu iya. Bayangin kalau kontaknya dihapus, sisa nomor doang. Oh iya bener sih. Gila gak tuh? Lu balasnya susah tapi. Ya. Notifnya nggak ada. Namanya orang sembunyi-sembunyi, Cuk. Bener juga sih, gue gak pernah Iya kan? sembunyi-sembunyi sih, jadi gue Orang malah lebih niat lagi Pak. pakai aplikasi apa tahunya di WA doang, Pak. Lu tinggal Oh. bedanya cuma jadi ada passwordnya dan lu mesti ketik. Gue tahu sih kalau bisa nge-lock pakai password di WA sih, gue tahu. Tapi yang Gua nggak gue pernah baru pakai tuh. ngehnya itu bentukannya jadi kontak, nggak chat yang tiba-tiba kosong doang. Oh iya. Hebatnya iya, itu. iya. Jadi nggak stay di tempat chat loh. Lu bayangin loh. Jadi berikutlah kira-kira tips untuk selingkuh dari Son ya teman-teman ya, buat kalian yang pengen selingkuh mungkin bisa belajar dari Son ini tadi barusan. Oke? Nah ini ada sedikit hubungan nih Son ya dengan apa perselingkuhan tadi yang ente gitu. senang lakukan itu. Enggak. Ya kan? Itu cuma ada
ada tuh ternyata. Gue nambah wawasan aja. Kan Oh, harus tahu kan perkembangan. Kalau tiba-tiba ntar pasangan Anda melakukan itu, Anda sudah tahu. nggak mungkin sih kalau pasangan saya melakukan itu. Tenang aja. Lo tau nggak sih kalau kerajaan Inggris itu punya hukum buat ngubur rahasia kekayaan dan aib keluarga mereka dari pengawasan publik, Son. Jadi kalau orang biasa meninggal, surat wasiatnya itu bakal jadi dokumen publik, Son. Tapi kalau royal family yang meninggal, dokumen itu bakal dihilangkan dari muka bumi sampai semua saksi matanya mati. Salah satu dokumennya nih, Son, itu adalah dokumen dari Pangeran Philip yang meninggal dunia di tahun 2021. Jadi pengadilan tinggi London itu sudah mengeluarkan keputusan mutlak di mana surat wasiatnya itu wajib disegel dan disembunyikan selama 90 tahun. Jadi artinya dokumen ini itu baru boleh dilihat publik pada tahun 2111, Son. Surat wasiatnya si Pangeran Philip tadi. Jadi sementara itu ditaruh di dalam berangkas, Son, yang dipegang langsung oleh Presiden Divisi Keluarga Pengadilan Tinggi, yang juga sekaligus menjadi penjaga dari lebih dari 30 amplop wasiat anggota kerajaan lain yang sudah meninggal. Jadi bukan cuma wasiatnya Pangeran Philips doang. Jadi pihak pengadilan dan kerajaan itu berdalih kalau penyegelan ini itu dilakukan murni demi melindungi martabat, privasi, dan reputasi sang ratu. Faktanya, Son, pengacara dari Ratu Elizabeth II dan Jaksa Agung Inggris itu awalnya malah mengajukan permintaan jangka waktu yang jauh lebih panjang daripada 90 tahun, yaitu sekitar 125 tahun baru boleh dibuka tuh surat wasiatnya. Tapi Hakim McFarlane lah yang justru memutuskan bahwa 90 tahun itu udah cukup gitu dan menolak permintaan 125 tahun dari pengacaranya Ratu Elizabeth II. Jadi tradisi menyegel wasiat kerajaan ini itu pertama kali dimulai di tahun 1910, Son. Tepatnya saat Pangeran Francis of Teck meninggal. Jadi Pangeran Francis of Teck itu adalah adik ipar dari Ratu Mary, istrinya Raja George V. Karena kebiasaan jelek dari masa lalu, banyak jurnalis investigasi modern yang curiga, Son, sebenarnya sama hal ini gitu. Kenapa harus ditutupi gitu kan? Jadi para jurnalis ini itu meyakini bahwa wasiat dari Pangeran Philip dan anggota kerajaan yang lainnya ini disegel karena memuat informasi sensitif, Son, yang bisa menghancurkan reputasi dari kerajaan gitu. Ya contohnya mungkin kayak harta gelap atau dia punya anak dari orang tahu siapa, ya kan? Oh, punya rekening tabungan di luar negeri, di offshore rekening. Nah, ini pinnya. walaupun sudah terkonfirmasi dari laporan media, sebagian besar harta Philip itu diwariskan ke Ratu Elizabeth II dan dia juga mewariskan uang ketiga staf utamanya serta cucu-cucunya tuh termasuk Pangeran Harry juga. Mulai dari pembagian aset gelap di luar negeri untuk menghindari pajak, harta gono gini yang nggak terdaftar di negara, sampai kemungkinan adanya jatah warisan buat anak di luar nikah. Bisa Ya banget kan? sih. Itu semua ya bisa jadi benar dan bisa jadi salah karena bentuknya masih spekulasi gitu. Tapi ya kelihatan dari apa namanya? Kelakuannya gitu. Pengacara apa segala macam kan 125 mah. Oh, 90 misalnya. Oh. Kayak seakan-akan ada yang mau ditutupi nih, ya kan? Lagian 90 pun juga sudah lama sekali itu. Kan monarki masih ada nih. Ya masih ada, mungkin masih ada kali ya. Gue never say never sih, nggak tahu sih 90 tahun dari sekarang sih. Masih ada apa enggak? Kalau emang kekuatan udah shifting ke Asia gitu misalnya, nggak tahu deh. Masih ada apa enggak tuh monarki itu? Mungkin masih ada kali. Iya sih kan monarki sekarang masih banyak. Iya, tapi seenggaknya udah nggak ada yang bisa ngelapor gitu kalau udah 90 tahun, lu paham nggak sih? Nggak ada yang bisa ngelapor lagi. Siapa yang mau ngelapor gitu? Semua orang yang kemungkinan terkait pasti sudah meninggal. Makanya dia tuh ngotot minta 125 tahun tuh biar lebih lama lagi. Jadi siapapun mau dia punya anak rahasia pasti udah metong semua gitu. Tapi mungkin cucu-cucunya misalkan ya kan. Oh, cicitnya gitu. Habis itu dilihat oh ternyata ada uang haram di situ misalkan. Terus kebetulan dia lagi dibenci di masanya itu misalnya. Habis udah langsung. Ya nggak bisa, udah kejauhan kan mungkin kalau menuntut juga. Jadi kamu hartanya selama ini gini-gini. Biar revolusi, Pak. Pokoknya dia begini, kalau lu punya darah bangsawan gitu, lu kayaknya bisa bengkok-bengkokin hukum deh. Jadi mereka itu pakai waktu ini sebagai tameng yang paling sempurna gitu, dimana ketika rahasianya terbuka di tahun 2111 nanti, semua jurnalis yang kepo, terus orang-orang yang bisa nuntut harta, itu semuanya bakalan udah jadi fosil aja, Son. Gitu, jadi udah. Dan misalnya masih selama itu kayaknya dari powernya mereka, dia medianya dihilangin aja tentang itu. Jadi pas saat emang waktunya berakhir orang ya udah nggak tahu lagi. Udah nggak tahu lagi, udah nggak peduli. Iya, udah nggak peduli. Udah ada raja lain yang baru, misalnya gitu kan. Ada surat wasiatnya juga udah nggak tahu kali. Udah nggak bisa nuntut juga, gitu. Jadi buat kalian yang pengen tahu isi surat wasiatnya Pangeran Philip nanti keluarnya bakalan di tahun 2111 ya. Kalian mesti bikin surat wasiat lagi buat cucu cicit kalian ngasih tahu kan. Nanti 2111 tolong dicek. Nah. Surat wasiatnya isinya apa itu? Nama-nama orang apa? Nama-nama siapa? Indonesia kira-kira. Nah, itu di website Bill Gates itu ada. Bisa Google sendiri. Bill and Melinda Gates Foundation gitu. Silahkan Google, saya no comment. Oke, yang selanjutnya nih, Chat. Kalau ini lebih ke persiapan untuk masa depan. Karena ini adalah tadi udah kan persiapan masa depan kan? Yang selingkuh-selingkuh itu. Itu buat antisipasi gitu. Antisipasi kalau pasangan bosen udah ada yang lain gitu maksudnya bagaimana?
supaya tahu kalau pasangan aneh-aneh. Udah ada syarat. Jadi selanjutnya adalah sebuah hutan Siap, yang sengaja ditanam cuma buat nyetak buku seabad lagi Siap. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya lo nanam ini buat kayak takutnya berapa seabad lagi hutan kita sudah gundul, untuk masih bisa nyetak buku gitu seabad kemudian. Jangan sampai hutan sudah gundul semua. Kalau pakai kayunya sawit bisa nggak nyetak buku tuh? Waduh, Nggak bisa ya. jadi kertas folio mungkin. Nah, bengkok-bengkok berarti kalau folio kertasnya. Terlalu keras kayaknya gitu, terlalu kaku kayaknya. Jadi ini proyeknya dinamakan The Future Library. Jadi proyek ini dimulai di tahun 2014 ya. Inisiatornya adalah seorang seniman bernama Katie Peterson, yaitu nanam 1000 bibit pohon cemara Norwegia atau Norwegian spruce. Kalau Spurs Tottenham dari sana, bukan Norwegia. Jadi ayam sayur tadi. Di sebuah hutan bernama Nordsmarka, persis di pinggiran kota Oslo, Jawa Tengah. Enggak dong, Solo kalau itu, Solo. Norwegia ini. Dia ngasih sebuah syarat mutlak Siap, untuk penanaman pohon ini. Cuma satu sebenarnya. Apa itu syaratnya? Hutan ini nggak boleh disentuh. Kalau tidak lewat Seskap. Bukan. Bukan. Berarti perlu ini, swasta ini. Oh. Dan pohonnya baru boleh ditebang pada tahun 2114. Oh, jadi tahun 2114 baru boleh ditebang ya? Di apa-apain lah. Jadi ya kayu dari 1000 pohon yang dirawat selama 100 tahun itu, yang nantinya bakal diproses jadi kertas untuk mencetak naskah-naskah rahasia yang akan gue jabarin. Jadi sejak tahun 2014 itu, setiap tahunnya proyek ini akan mengundang satu penulis legendaris dunia. Kayak contohnya nih Margaret Atwood, terus Han Kang dan lain-lain lah. Bagus bukunya tuh Han Kang tuh. Oh gitu, apa tuh Chat? Tentang apa itu? Wukong kalau nggak salah. Perjalanan ke timur. Apa namanya tuh? Perjalanan ke timur. Ini of the West ini, barat. Oh, Journey of the West. Journey of the East bukan ya? Journey of the West ya? Journey ke barat to the ya? West ya? Atau of the West atau to the West gue lupa. Jadi buat nulis satu karya baru lah. Serah, bisa mau novel kayak puisi, kayak pantun, kayak esai, kayak bebas ya pokoknya. Script roasting boleh nggak di situ? What? Tulis script roasting. Udah 100 tahun kemudian mau roasting siapa Anda? Iya sih, udah basi ya. Udah. Cuma bisa ngerosting yang kekal. Kira-kira apa sih yang di roasting itu? Gila ya nih Syed, setelah naskah itu diserahkan, naskah itu langsung dikunci rapat di dalam sebuah ruangan kayu khusus yang disebut silent room. Oh, jadi nggak dipublish gitu ya naskahnya ya? Loh, kan pohonnya belum ditebang. Iya, makanya nggak dipublish berarti. Iya, nggak dipublish. Iya. Kan nulisnya di kertas yang diproses 100 tahun kemudian. Iya, gitu. betul. Yang letaknya di Perpustakaan Umum Deichman, Oslo. Ruangan ini didesain unik banget ya. Dindingnya itu disusun dari ribuan balok kayu yang bikin pola kayak lingkaran tahun pohon kalau dipotong. Kan lo bisa tahu tuh kayak umur pohonnya kan. Iya. Yang lingkaran pohon itu kan yang berlapis-lapis itu. Jadi ya bukan cuma ruangan biasa, emang didesain sesuai temanya gitu. Yang gokilnya juga nggak ada editor yang ngekoreksi naskah itu sih. Oh, jadi naskahnya raw, otentik banget ya? Otentik banget nih. Dan nggak ada juga proofreader yang tahu isi ceritanya apa gitu. Hanya yang nulis aja yang tahu ya. Nulis, langsung dikunci udah sama sahabat. Kayak diary ini ya kayaknya ya, bukan naskah buku lagi, diary. Sebenarnya ini bebas kayaknya. sih lu nulis apapun gitu. Tapi gokil sih kalau maksudnya penulis ini kan mereka nulis karya loh yang nggak ada dipublis di seumur hidupnya mereka kan. Jadi nggak tahu ntar bakal apa sih. Kok mau aja gitu ya, Mau nulis aja gitu berbulan-bulan loh. padahal nggak bakal dirilis Rela gitu ya. gitu ya. Dan ini kan tadi kan penulis-penulis legendaris dunia loh. Maksudnya kan dirilisnya kan pasti pas mereka udah nggak ada. Udah Jadi buat pasti. duit juga nggak dapet, fame juga nggak butuh, orang udah mati ya kan. Ada heritage dong. Legacy doang sih yang Legacy. manjang. Iya. Mungkin itu alasan mereka setuju untuk legacy. Nggak tahu J.K. Rowling ada ya kira-kira bukunya di dalam sini. J.K. Rowling. Mungkin ada sih. Pasti ada sih. Kayaknya. Nggak tahu Kayak sih. anggapannya ini mungkin orang-orang yang paling berpengaruh di dunia Raditya Dika, nah kira-kira bukunya. Loh, Raditya Dika penulis aja. penulis, betul. Iya, ada kira-kira bukunya di sini. Kambing apa? Kambing jantan, Kambing jantan tiba-tiba. Cinta kecoa gitu misalnya kan. Oh. Bikin baru lagi. Sebenarnya ditakutin ini sih, kayak di tahun 2014 kan nanti kan. Otomatis kan sudah pasti akan ada perubahan bahasa sih. Banyak pasti bahasa yang udah berubah, ya kan? Bahasa yang udah berubah ya? Iya dong. Kayak dulu kan misalnya bahasa Inggris zaman dulu aja masih dipakai nggak sampai sekarang? Masih dipakai lah beberapa. Ya paling di film. Untuk profesional kan Iya, masih misalnya dipakai. Apa? Yang apa tuh? Makesman itu apa namanya? Oh itu kan Inggris, itu kan di Inggris. Inggris jadul kan tapi kan. Ya gitu. di kerajaan masih dipakai di royals gitu. Oh iya. Iyalah, ngomongnya masih kayak gitu lah. Apa itu? Tergantung accent aja. Gitu ya. Apa manners, Makesman gitu kan. Orang mana ada yang ngomong gitu lagi sekarang. Ya, Soalnya itu di nggak film tahu royal ada. tadi. Itu di film ada. Di kerajaan ada kan tapi Gua nggak tahu. kerajaan royal sih kayak gitu ngomongnya. Itu gua nggak tahu. Ya nggak begitulah. Tiba-tiba ntar J.K. Rowling pakai bahasa-bahasa begitu. Indonesia dia tuh ngomong ada cuknya di belakang. 100 tahun lagi cuk udah nggak ada. Nah, itu dokter Dita yang nulis kali mungkin.
Baik, kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you so much. Mudah-mudahan kalian suka dengan special edition yang kali ini ya. Tulis aja di komen gitu tema apa lagi yang kalian pengen kita bahas di episode selanjutnya. Betul, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa juga jadi member dan Discord ini di deskripsi semua. Sampai jumpa di special edition selanjutnya dari Di atas 12.